yang aku harapin ya, semoga aja dimulai dari 2025 ini dengan konten yang baru, dengan niche yang baru tadi, itu bisa berkembang. Siapa ya, diri aku sendiri deh untuk saat ini. Untuk saat ini mungkin support dari keluarga gitu-gitu ada nggak? Yang orang yang pertama kali mensupport gitu-gitu, yang percaya sama mimpi lu gitu. Oh, my doi. Oke, kalau gitu kita panggilkan ini dia, my doi. Gak ada. Dimulai dari sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Apapun omongan orang, kamu harus mulai dari sekarang. Itu. Dan satu lagi, konsisten. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Ruang BK Bicara Kebaikan. Bersama saya Valdo dan di sebelah saya sudah ada Teh Muti sebagai influencer ternama, terdebes Jawa Barat. Beban ya dikasih kayak gini. Tepuk tangan dulu dong. Tadi kita intro tuh agak sedikit formal karena memang di sebelah kita ini adalah seorang duta. Oke. Sheila on Seven. Coba oke. Jadi dulu dong. Enggak. Seorang duta ya. Duta apa? Duta hijab. Enggak. Putri hijab. Oh, putri hijab dan mojang. Jadi kita memang pembawaannya tuh harus harus begini. Enggak juga sih. Jajaka enggak gitu. Oh, gitu. Maaf, salah. Gimana kalau jajaka yang benar? Biasa laki. Iya, jadi di sebelah sini ini sebenarnya sahabat lama saya sebenarnya. Kita udah kenalan, udah lama, dulu sempat satu kerjaan bareng kita ya. Yes, betul. Ya, sempat satu kerjaan bareng. Dan Muti ini sebagai talent tadinya, gitu kan kita sering ngobrol lah, tapi sekarang udah jarang. Dan ini pertama kali kita ngobrol lagi setelah hampir 3 tahun ya. Betul sekali. 3 tahun gak ketemu. Dan gue ngeliat itu Instagramnya Muti itu semakin kesini tuh makin rame gitu, makin banyak endorsement, makin banyak, apalagi Mut kerjasama ya, visit gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Emang nggak kalau cewek itu jadi influencer gampang banget ya? Ya, yang dilihat sih kayaknya gitu ya. Iya kan, tapi pada kenyataannya gimana? Susah nggak sih sebenarnya? Sebenarnya sama aja ya. Kang apa abang? Udah biasa aja. Lah ya. Sebenarnya sama aja, karena kan pada awalnya aku bukan siapa-siapa, hanya Muti biasa lah gitu. Jadi ya tetap pasti ada yang menurut aku itu kayak susah banget ya, apa berhenti aja kali ya. Berhenti sih kata gue. Jangan. Kok bukan jadi motivasi? Nggak, awal ngebangun sosial media emang awalnya ngapain nih Mut? Awalnya? Yang pertama karena emang seneng aja gitu kan, seneng bikin video karena bisa ngedit juga kan. Pas SMK-nya kebetulan multimedia. Jadi bisa Adobe Premiere berarti. Waktu itu belajarnya, tapi sekarang mah lupa lagi. Kebetulan kita lagi nyari editor. Enggak, mohon maaf. Enggak ya. Kayak gitu, karena seneng. Ya udah deh tuh mulai rame, tapi ya gitu ya karena nggak konsisten dan lain sebagainya, terus berpindah-pindah personanya, kadang beauty, kadang fashion, kadang lucu-lucuan, ya udah masih campur aduk. Nah itu tuh meramunya gimana? Maksudnya dari awal tuh kan, apakah awalnya yang apa tadi lucu-lucuan dulu kah? Enggak, yang pertama di beauty dulu. Di beauty dulu. Karena emang senang make up. Oke. Terus ya udah deh bikin kayak orang-orang aja deh yang transisi, tutorial gitu-gitu kan. Banyak tuh salah satunya konten kreator yang jadi role model aku tuh waktu itu selebgram deh. Kang Valdo salah satu. Enggak, sorry Ria salah. Ria Ricis. Dulu kan pas zamannya di Instagram, foto tuh di grid yang suka ada kata-katanya. Ingat gak? Iya, kayak gitu. Terus lihat Hanu Mega, itu kan beauty juga kan. Ya udah tuh ngikut-ngikut kayak gitu deh. Oke. Itu sebenarnya sedikit banyak waktu itu kita sempat ngobrol juga kan tentang dia sempat kebingungan juga nih Muti nih. Banget. Bang, dia nanya gimana sih saya enaknya gimana sih gitu kan. Sebenarnya kalau dulu gue tuh ngasih saran ke lu tuh kan untuk coba jadi diri sendiri. Kalau lo emang orangnya suka lucu, ya udah jadi beauty vlogger yang lucu kayak gitu kan.
Itu tuh setelah dari situ tuh lo ada coba untuk trial apa stuck tuh? Udah coba. Udah coba. Tapi belum ngomong langsung, masih kayak pakai kata-kata aja. Waktu itu kayak POP yang kayak gitu kontennya. POV gitu. Tiba-tiba kan kena pressure lagi. Kalau jadi duta ini selama masih menjabat ya harus rada menjaga lah ya. Oh iya benar. Di media sosialnya juga jangan dulu yang gimana dulu gitu. Jadi benar-benar dijaga banget. Karena ini ya masih ada keterikatan sama Mojang ya. Sampai kapan sih? Udah lengser sekarang. Oh sekarang udah lengser. Udah lengser. Kok seneng? Enggak. Kaget sih kok seneng. Bisa mengembangkan dunia yang baru kan. Jadi tidak terikat oleh aturan-aturan dan standarisasi dalam Mojang. Betul. Nah, ini kan ada banyak muti dong berarti ya. Muti Mojang, muti talent, dan muti sebagai seorang muti yang muti kayak gitu kan. Bagaimana cara muti bisa memisahkan itu semua loh dalam kehidupan? Khususnya kita nggak tahu kan ntar lagi di mall ketemu orang. Ini lagi posisinya lagi jadi muti biasa nih. Terus ini teh muti yang Mojang ya? Digituin misalnya. Ini teh muti yang beauty enthusiast itu ya? Kayak gitu kan misalnya. Itu gimana cara muti bisa sejauh ini belum ada yang kayak gitu ya. Belum pernah. Cuman kalau lagi penugasan Mojang tuh ya emang pembawaannya harus karakter si Mojangnya itu yang anggun, someah gitu kan, jangan dulu nyablak, lucu-lucuan itu jangan. Tapi di luar itu kalau misalkan aku udah nggak pakai selempang, bukan penugasan ya udah jadi diri sendiri aja. Iya, soalnya kalau saya pribadi tuh kadang-kadang lagi di mana nih, kemarin saya habis lari di Sempur, ada yang motoin, cekrek gitu. Terus dikirim ke DM ke komen, bang lagi lari bukan bang? Buset, kaget dong. Nah, pernah ada kejadian kayak gitu nggak sih ketika ini di kehidupan? Kalau yang Muti bukan ini? motoin bukan, enggak, adanya langsung nge-DM. Tadi aku ketemu Teh Muti di mall, ini bener bukan sih gitu. Tapi mereka nggak nyampe fotoin. Cuman ini bener gak sih gitu doang. Iya be bener, aku tadi mau nyapa tapi malu. Jangan gitu. Padahal nyapa wehnya. Nah ini karakter Muti itu yang kayak gini nih. Iya kan. Ya kan, Muti tuh yang saya tahu tuh, lu tuh orangnya yang apa nyablak gitu loh bahasa. Apa ya? Kalau ngomong tuh suka lepas aja kayak gitu kan. Kadang-kadang keluar Sundanya kayak gitu. Sunda nyablak kayak gitu kan keluar. Nah, menurut gue tuh ketika dulu tuh kayaknya ini cocok nih sama karakter. Mungkin memang nggak pas aja kali ya sama momennya waktu itu nggak pas. Nah, berarti sekarang fokusnya lebih kepada konten-konten yang sifatnya masih beauty kah atau ke fashion juga kah atau gimana? Kalau di Instagram dan di TikTok aku yang pertama itu masih di beauty dan juga fashion. TikTok yang pertama. Aku ada TikTok yang kedua baru banget Hanut Keneh. Bulan Hanut Keneh teh apa? Masih fresh gitu ya, masih anget ya. Baru bulan Mei kemarin bikin gitu. Itu udah rame. Baru 300 sih followersnya. Nggak apa-apa, banyak lah itu 300 orang depan sini juga. Panik kita. Ngap ya. Iya. Itu kalau yang di TikTok yang kedua fokusnya emang komedi. Komedi. Terus aku ngomong juga bahasa Sunda di situ. Follow atuh nanti. Oh iya. Ya bener ya, mana sih? Ih, cok coba nunggu. Ntar deh. Ntar aja di lain. Ntar kita ngobrol dulu, saya lupa kita lagi podcast ini ya. Iya, beauty sama fashion. Yang di satunya lagi komedi. Kenapa kayak gitu? Kenapa bisa dipisah kayak gitu? Kenapa nggak jadi satu aja? Oke, karena kalau yang di Instagram tuh aku lihat orang-orang tuh emang senengnya aku yang estetik gitu ya, estetik. Oh, Instagram itu memang tempatnya estetika sih. Estetik, terus fashion, beauty yang emang kayaknya serius gitu kalau di Instagram. Nah, kalau TikTok yang pertama itu juga masih meraba-raba sih, bikin lagi video tutorial sama fashion, tapi yang ada unsur lucu-lucunya. Nah, itu yang lagi aku raba-raba, Bang. Ntar kita ngobrol deh ya, gimana caranya bikin konsep komedi yang pas untuk TikTok. Karena itu dulu formula yang dulu saya pakai tuh. Ntar lu juga bisa pakai deh untuk dicoba ya. Tapi jangan di sini itu kelas sebenarnya. jangan. Nah, menjadi seorang influencer otomatis kan harus menjaga penampilan ya. Ya kan, karena kita kadang-kadang nggak tahu nih lagi ke warung tiba-tiba Teh Muti Mojang kok pakai daster sih? Ya, misalnya gitu kan. Nah, ada pressure tersendiri nggak sih ketika misalnya lu tuh harus menjaga itu semua? Ada sih. Apalagi kalau pas di Mojang, itu kan ada standar kayak kalau berat banget ya kayak jadi Mojang ya tadi. Masya Allah, memang gitu ya. Yeah. Itu kayak kita pakai heels aja minimal yang 9 sebenarnya. 9 cm. 9 cm? Gak kebayang kan sejangkung apa gitu. 9 cm? Segini berarti ya?
Nggak tahu ya segimana ya. Segini ya, sekitar seginian ya? Nggak deh, 9 itu cm. ketinggian deh bang, kayaknya agak pendekan lagi sedikit. Segini ya, segini bisa ya. jadi segitu. Pegel juga loh Mut maksudnya. Ya emang. Itu untuk diatur ya di situ ya. Itu pas di Mojang. Iya, Tapi iya. kalau misalkan buat aku sehari-hari ya mencoba berpenampilan yang sebaik mungkin aja sih. Make up tetap make up meskipun tipis-tipis ya. Takutnya kan itu ketemu orang gitu. Tapi sejauh ini enggak sih. Kalau ketemu orang juga biasa aja. Mungkin mereka ketemu kali tapi kayak Iya, malu, kayak gitu malu kali buat ya. nyapa. Karena sering banget tuh kayak gitu-gitu juga sama kayak tiba-tiba nge-DM terus kayak ada Konfirmasi ya. ini bukan Kang Faldo itu kan tadi. Ya gitu. Kenapa nggak nyapa sih gitu ya? Pertanyaannya kenapa nggak ngajakin foto kan kita kan juga senang ya. Bukan yang kayak dikerumunin gitu kan. Kalau satu doang masih nggak apa-apa gitu kan. Nah proses kreatifnya Mut gimana Mut? Dalam membuat sebuah konten. Ini misalnya nih sehari deh komitmennya seorang Muti dalam sehari itu ada berapa konten yang harus diposting kah atau nggak apa gimana? Kalau sekarang alhamdulillah udah mulai konsisten sehari 1. Tapi itu di TikTok yang kedua karena aku tuh penasaran banget. Makanya aku lagi nge-boost banget tuh yang di komedi gitu. Nah kalau yang untuk di Instagram minimal seminggu tuh harus ada sih kalau aku 2 atau 3 reel, sisanya foto. Kalau untuk nyari idenya ya biasa lah ya ATM, amati tiru, modifikasi kayak gitu aja sih bang. Dalam proses kreatif itu kan pasti ya oke lah memang kita ATM tadi kan amati tiru modifikasi. Tapi kan yang namanya ATM kan diproses tiru dan modifikasinya lah ya. Itu akan ada proses kreatif juga. Ada sentuhan tangan kita juga kayak gitu kan. Kayak gimana caranya merubah ini jadi beda kayak gitu kan agar nggak terlalu plek-ketilpek banget kayak gitu-gitu kan. Ada pernah ngalamin burnout nggak atau kayak stuck gitu? Bukan pernah lagi tuh bang, sering. Sering ya? Tiap hari ya? Nah kalau itu solusinya adalah kamu minum ini. Oh. Iklan. Nah itu tuh untuk mengatasi hal-hal semacam itu apa yang lo lakukan Mut? Apakah membiarkan idenya tetap berjalan begitu aja ataukah memaksakannya tetap keluar dulu aja atau malah nge-skip? Kalau aku lebih ke istirahat dulu nih. Yang istirahatnya akunya ya. Kayak berpikir ulang dulu bener gak sih ini tuh kayak persona gue banget atau bukan. Terus aku sering-sering scroll lihat 3 atau 2 influencer yang itu jadi role model aku. Yang aku pengen kayak gini nih, kontennya pengen kayak gini. Tuh aku sering-sering nonton mereka. Soalnya secara tidak langsung itu kayak memotivasi aja gitu. Oh intinya adalah rehat diri sendiri itu penting. Nah ini mungkin yang banyak konten kreator pemula yang nggak bisa peka ya sama hal itu ya ketika mereka sudah punya pasar terlalu menggebu-gebu sehingga ngegas di awal terus bensinnya habis. Nah ini kan ada semangat nih kan ada semangat ada motivasi yang di awal tuh kencang pasti nih. Bener. Ya kan sebenarnya awal-awal bertumbuh tuh kan kencang banget kan. Nah sekarang gimana nih Mut? Udah mulai berapa tahun sih konten? Gak tahu ya, kayaknya dari masuk kuliah di awal. Dari masuk kuliah berarti 2019. Udah lama. Ya, udah lama kan, berarti sekitar 4 tahunan lah ya kan. Itu kan di awal-awal semangat banget tuh, ide keluar, bam gitu. Nah sekarang nih Mut, di tahap yang dimana lo udah dapet endorsement, lo udah ngerasain duitnya lah ibarat kata. Ya kan, ngejaga ritme lo tuh biar tetap konsisten sama kualitas tuh gimana Mut? Pertanyaan sangat sulit ya. Ya kalau aku balik lagi tadi, yang pertama aku istirahat dulu, kayak evaluasi aja dulu. Kalau aku pribadi kayak evaluasi, lihat-lihat lagi konten-kontennya. Kan banyak banget ya brand-brand yang nge-endorse aku, tapi kayak nggak sesuai nih dengan gaya aku banget. Dia ngasih briefnya yang paten gitu loh bang. Tapi kayak gitu-gitu masih diterima Mut? Tergantung, aku ngeliat dulu produknya. Oh sekarang tuh tipenya udah milih. Iya dulu mah masuk enggak dong. Sekarang mah udah milih-milih. Karakternya untuk bisa masuk seorang Muti itu biasanya kayak gimana Mut? Buat beauty atau fashion? Beauty atau fashion deh salah satu. Kalau beauty, kalau beauty aku tuh biasanya ngelihat ini udah banyak yang beli atau belum. Yang kedua mungkin brandnya udah gede atau belum gitu kan. Itu untuk beauty sih, sama skincare kan skincare rada-rada rawan. Bener, harus nggak bisa sembarangan. Iya, dikhawatirkan malah nanti muka akunya yang jadi breakout. Rusak malah, repot ya. Kalau fashion, cocok-cocokan. Kalau fashion sejauh ini aku nggak milih-milih asalkan itu muslimah. Baju muslimah. Baju renang muslimah?
Ada, tapi belum masuk. Belum masuk. Oke. Ini sesuatu yang sangat sulit ya, maksudnya ya teman-teman yang menjadi content creator khususnya di tengah gempuran. Kalau gue tuh kan tahu ya, maksudnya perjuangan Muti waktu itu dulu awal di Mojang kayak gimana gitu kan. Ada kesibukan Mojang, ada kesibukan jadi content creator kayak gitu kan. Ditambah lagi kuliah juga. Kita waktu itu lu masih kuliah Mut ya? Masih. Bang Eda juga masih kan? Udah, tapi udah mau lulus. Oh iya, kalau aku belum. Iya, udah. Nah itu tuh gue ngeliat banget nih anak riwah, hidupnya riwah. Ngebagi waktunya khususnya untuk ke konten deh. Biar tetap bisa konsisten gitu konten. Itu gimana? Oke, waktu itu kalau kan aku kuliahnya kan siang ya Bang. Pagi ada waktu dong, tapi biasanya pagi nggak aku pakai konten. Khusus prepare buat kuliah. Ya namanya juga di kosan juga kan, sendiri yang nyuci dan lain hal sebagainya. Nah biasanya kalau kontennya tuh justru di malam. Khusus. Malam hari itu aku khusus buat konten. Gitu. Nah kadang yang jadi PR-nya tuh yang editnya sih. Males. Itu sih. Kalau gue subuh Mut dulu. Kontennya? Konten sama ngedit subuh. Oh oke. Konten sama ngedit subuh. Dulu sebelum berangkat ngantor dulu. Sebelum berangkat ngantor dulu kan gue masih jadi karyawan ya. Itu tuh sebelum berangkat ngantor, pada subuh ngonten dulu sama ngedit satu konten minimal buat hari itu. Itu tuh selalu tuh. Cuman makin di sini makin males. Jadi satu konten juga jarang sekarang. Nah, pressure paling berat menjadi seorang beauty vlogger apa, Mut? Tantangannya kalau misalnya ada yang mau nih. Apa sih, Mut? Kalau aku ada dua sih. Yang pertama ngelawan rasa malas diri aku sendiri. Oh itu juga sama, aku juga ya kalau itu. Yang kedua ya omongan orang sih. Omongan orang yang paling berat apa sih Mut yang pernah lo dapetin? Gini sih, rek naon sih mana yang konten? Bahasa Indonesia aja kali ya. Buat apa sih kamu konten? Kayak emang ada hasilnya? Emang mau jadi apa? Mending kerja aja gini. Udah jelas penghasilannya gitu, kayak dibanding-bandingin. Wong koyo ngene kok dibanding-banding. Itu sih. Itu paling berat ya, dibanding-bandingin. Padahal kan kayak keluarga atau teman atau keluarga juga ada. Itu makanya kayak kenapa sih orang terdekat gitu. Nah, itu juga perasaan mungkin orang tua generasi kita ya, orang tua di generasi kita tuh termasuk gue pribadi tuh dulu dia masih memandang sebelah mata gitu Bang. Iya. jadi dulu bahkan kayak dicemooh habis-habisan gitu kayak kamu ngapain? Main HP mulu, main sosmed mulu, nggak ada hasilnya. Mendingin jelas aja jadi dokter kayak gitu. Dijelas pekerjaannya, penghasilannya kayak gitu kan, karirnya atau enggak jadi PNS kalian gitu. Sama banget lagi. Kayaknya kita orang tua kita sama gak sih? Enggak deh. Takut kok sama banget sih. Nah, maksudnya jadi kayak dipandang sebelah mata gitu sampai di titik yang di mana kuliah itu tuh bener-bener udah terserah kamu dah kalau mau kuliah itu dah. Ibu, ayah nggak udahin lagi dah. Gitu. Sampai sepasrah itu gitu. Padahal itu ini jalanku ya. Tapi giliran kita udah menemukan buahnya, ada hasilnya, apa respon mereka Mut? Oh ya udah tuh gitu. Tapi kalau orang tua aku tetap sih mereka nyuruh kayak ya udah itu sampingan. Kamu harus ada yang tetap. Mungkin karena aku background pendidikannya guru ya kuliahnya. Ekspektasinya ngajar. Gitu. Jadi kebetulan sekolah kita lagi buka pendaftaran guru untuk tahun ajaran yang akan datang. Teman-teman silakan kalau yang mau ya bisa komen. Bisa komen di bawah. Ya sekalian masuk. Nah jadi orang tuh tetap pengen seorang Muti menjadi seorang Bu Muti. Oke. Ya kan? Bu Guru Muti. Kalau lo emang dikasih jalannya mengajar nih Mut sekarang ya kan. Lu bakal ngajar apa sih Mut? Nah itu dia. Kalau sekarang ya. Ya kalau sekarang nih. Ada kesempatan lu untuk ngajar mungkin. Lebih ke mungkin make up sama content creator. Oh enggak ini. Oke, ngajar kelas make up ya. Oke. Enggak gue mikirnya kayak tadi mengajar jadi guru. Lu bahasa apa? Indonesia, mungkin bisa Arab. Sunda. Enggak Arab gak bisa. Kan lu ini kan. Ya tapi jangan begitulah. Bahasa Arab saya. Lu kampus Islam kan sebelumnya. Iya kan? Nah, SD, SMP pengennya? SMA atas. SMA menengah atas aja. Menengah ke atas sih, biar lebih enak ya ngaturnya. Apa lu gak suka anak kecil, Mut? Suka. Kalau anak sendiri kalau
Kalau untuk orang lain tuh kayak astagfirullahaladzim banget gitu. Nah itu waktu pas lu kuliah kan, ini kita agak geser dikit ya. Waktu pas lu kuliah kan lu sempet magang. Iya, tapi kan magangnya SMA waktu itu. Oh dia SMA magangnya? Iya, aku mah bukan yang guru. Lu guru apa sih? PGSD apa bukan sih? PAI. Oh PAI ya? Oh PAI, Pendidikan Agama Islam. Kenapa ngajar bahasa Sunda? Ya itu dia, kalau misalkan aku tidak melihat background ya. Oh iya. Ya tapi itulah ya, itu kan opsi ya kan, opsi. Tapi masih kepikiran gak sih buat memenuhi ekspektasi orang tua? Enggak sih. Enggak ya? Enggak, aku kayak ya udahlah, kalau aku pribadi mikirnya udah mungkin ini jalan aku gitu ya. Ya udah jalanin aja dulu. Fokus di situ aja ya. Tanpa mendengarkan gitu kan. Ya walaupun memang saran orang tua itu juga nggak jelek, tapi kita sebagai anak udah mempertimbangkan dan mengukur kapasitas diri kita bakal sejauh mana kayak gitu kan. Kalau orang tua gue juga alhamdulillah sih semenjak gue udah punya penghasilan sekarang gitu-gitu kan ya, mereka jadi kayak ya udah lebih menerima kayak gitu, kayak oh ya udah memang kerjaan Edo tuh kayak gini kayak gitu kan. Nah yang paling krusial dan fundamental sendiri tuh bicara dari sisi emosional sih Mut sebenarnya ya, jadi content creator tuh ya. Emosional nih kadang-kadang tuh emosi kita tuh, lu pernah ngerasa ini gak sih Mut, pengen menyudahi dunia konten lu itu gara-gara mungkin konten lu gak FYP gak naik-naik, pernah gak sih gitu-gitu? Sering, malah baru akhir-akhir ini ngerasain kayak gitu. Mungkin karena sekarang kesibukan aku mengurang ya Bang, gak kayak dulu pas masih kuliah jadi talent juga, terus aktif mojong juga kan, itu kan padat ya. Jadi kayak waktu buat overthinkingnya tuh sedikit. Nah kalau sekarang kan di rumah aja ngonten sama masih tetap jadi talent, cuman nggak full tiap hari, kayak seminggu sekali, seminggu 2 kali. Nggak, menurut aku itu nggak terlalu sibuk. Jadi sering banget kepikiran kayak udah mungkin ini bukan jalan gue kali ya gitu jadi konten. Terus suka sedih kalau misalkan ngeliat nggak FYP, kayak view stuck segitu-gitu aja. Masih sedih banget. Kayaknya kalau gue lagi mengalami fase itu apa Mut sekarang Mut? Oh sekarang, aku kemarin masih sih sekarang juga, cuma motivasi lagi. Iya kayaknya memang tantangan kita sebagai content creator itu adalah teman-teman jangan dianggap mudah ya. Bahwa ketika suatu konten yang udah kita produksi dengan konsep yang udah kita yakinkan bahwa ini bakal seru, bakal rame. Pernah ngerasa gitu kan? Pernah, ngeditnya juga bener-bener semangat gitu kan ya. Ternyata pas dipublish orang tuh nggak ada yang antusias Cep. Gak ada yang komen, gak ada yang like, gak ada yang wah itu tuh sedih banget kan. Sedih banget kayak gitu. Nah ini sesuatu yang sangat sulit teman-teman nih untuk teman-teman kalau mau menjadi content creator, menjaga kestabilan emosional itu. Biasanya kalau gue nih, kalau lu ada cara sendiri nggak? Kalau gue nih ya, gue biasanya dengan nontonin konten-konten lama gue yang udah FYP-nya tuh sampai berjuta-juta. Gue ngomong ke diri gue sendiri kayak bilang, dulu gue pernah di titik ini nih, dulu gue pernah serame ini, sekarang gue bisa serame ini lagi. Gue harus pikirin caranya gimana. Kalau gue gitu, kalau lu ada nggak sih Mut buat memotivasi diri sendiri? Sama. Cuman aku bukan ke kontennya, lebih ke perjalanan akunya. Oh ternyata dulu aku pernah gini. Masa sekarang semangatnya mengurang gitu. Nah tadi kan lu sempat bilang kalau misalnya kegiatan lu sekarang udah mulai mengurang. Harusnya bukannya secara logika nih ya, lebih banyak waktu luang. Lu kan jadi banyak buat explore diri lu ya kan. Buat explore apa sih? Ini personal branding ini bisa dikembangin kemana sih? Kok malah jadi malah menyusut Mut? Kira-kira apa Mut? Apakah karena karena udah terbiasa jadi kayak bias? Gitu-gitu ada nggak? Kayaknya sih iya deh, kayak udah terbiasa, terus motivasinya juga itu. Mungkin lu butuh ini kali Mut. Iya butuh dorongan kayak ini Bang. Butuh dorongan kayak untuk mencapai tujuan besar lu apa nih nanti? Itu yang belum aku temuin sih. Jadi tujuan besar lu dari konten ini apa nih? Gitu. Jadi kayak lu harus achieve itu kayak gitu misalnya. Mungkin itu kali Mut yang akan mendorong lu lagi. Kalau cara mencarinya? Jadi kita punya kelas teman-teman untuk jualan lagi, enggak. Jadi untuk menemukan tujuan itu Mut ya. Kalau gua biasanya naruh ekspektasi itu tuh dalam bentuk materi. Oke. Ya mungkin salah ya, tapi ya gue nggak bisa nyalahin cara gue juga. Tapi menurut gue itu cukup worth it. Karena walaupun konten-konten gue sepi, ibarat kata ya, sepi dalam artian susah lah untuk naik, nggak segampang dulu buat FYP kayak gitu kan. Ada aja sampai sekarang mah yang FYP masih tetap ada. Cuman maksudnya ketika lagi downgrade lagi ini, gue tuh selalu naruh tujuan materi sebagai
sebagai apa ya? Sebagai motivasi agar gue pengen dapetin ini tapi dari konten. Oke. Kayak gitu. Paham. Misalkan pengen liburan ke sini, pengen umroh tapi dari konten. Gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, gue kayaknya nggak punya alasan kuat kenapa gue harus bikin konten-konten ini. Kalau gue ya, kalau gue misalnya contoh nih, kayak terakhir kemarin alhamdulillah ya misalkan ya walaupun jelek masih mobil, kan? Ya itu dia, walaupun jadul ya kan, walaupun jadul tapi itu big dream gue nih. Gue pengen dapetin uang pure dari gue ngonten. Yang dimana uang ini ntar gue konversi jadi kendaraan. Kayak gitu. Oke. Boleh tuh, boleh. Nah sekarang gue lagi nyari nih selanjutnya. Setelah udah dapet nih, apa lagi ya gitu kan. Jadi loyo lagi. Berarti itu dicarinya targetnya per tahun apa gimana sih Bang? Kalau gue biasanya main ya tahunan sih, tahunan. Misalnya tahun ini targetnya pengen ini gitu. Iya, kayak gitu. Atau target kecil-kecilan kayak misalnya, kayaknya gue pengen ganti iPhone 13 deh tahun ini, misalnya kayak gitu-gitu. Atau gue pengen tahun depan ganti 2000 HP ini deh, udah HP 16 deh, misalnya gitu-gitu. Atau 3 bulan lagi dari konten ini, gue pengen dapetin ini deh, nggak apa-apa. Kita yang ngatur sendiri ininya. Cuma yang jelas, gue selalu punya motivasi dalam diri gue untuk menjadikan target material sebagai tujuan dari konten. Kayak gitu. Nah mungkin itu bisa lu coba. Cara gue ya, cara gue. Mungkin lo apa kek, gue pengen naik haji dari konten misalnya. Ya sih, pengen banget. Atau pengen liburan, lo misalnya suka jalan-jalan kan. Misalnya kemana nih Raja Ampat, ke Tambang Nikel. Ups. Maaf, gak ikutan. Ke Raja Ampat misalnya. Lo kan ke Raja Ampat tapi dari konten, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi ada motivasi kuat kayak gitu sih kalau gue ya. Kayak gitu. Itu dari gue. Ada pertanyaan selanjutnya apa? Jadi gue. Jadi kebalik ya Pak. Jadi apa? Nah, lu kan berarti udah banyak brand Mat ya? Udah banyak apa? Kerjasama ya, endorsement ya? BA juga ya? Ada, gue ngelihat fotonya Muti ada di mall. Di CCM. Keren banget, Cibinong City Mall ada muka dia begini. Tolong. Ya kan? Lu begini. Ya ada. Ya waktu itu, tapi masih sekarang jadi BA itu. Masih ada yang beberapa. Masih ada beberapa ya, masih ada beberapa. Nah, lu tuh kan kalau dapet produk, lu kan harus mereview itu kan, Mut? Nggak sesuai sama ekspektasi nggak sih? Produknya ya? Produknya? Ada. Banyak. Tapi lu harus mendeliver itu secara jujur atau profesional dalam artian lu ini aja supaya bagus, terlihat bagus aja gitu ya. Kalau aku pribadi biasanya ini dulu diskusi dulu sama brandnya. Misalkan kayak, Kak boleh nggak ini penyampaiannya dengan cara aku, Kakak cukup ngasih poin-poinnya aja. Terus kalau misalkan kata mereka boleh, tapi ada yang saklek banget itu nggak boleh. Biasanya aku selipin aja sih Bang. Sesaklek apa sih? Misalnya brief dari mereka, script dari mereka gitu. Kita nggak boleh utak-atik. Benar-benar pas tag kontennya tuh harus semirip mungkin dengan yang mereka kasih. Nah, kalau kayak gitu kan berarti ada moral tanggung jawab. Itu jujur ya kan? sih. Ada rasa tanggung jawab sama followers kan. Kayak misalnya nih ada orang yang nggak percaya gitu kan. Terus karena dia followers lu, ngeliat lu akhirnya nge-review produk yang tadinya dia nggak percaya, dia kan jadi percaya nih. Sementara secara quality mungkin gak cocok, gak cocok misalnya. Terus dia percaya. Lu ada bentuk tanggung jawab, bentuk edukasi gak ke mereka di luar dari endorse ya, di luar dari endorse mungkin dalam bentuk apa, saluran kah, komunitas kah atau apa gitu-gitu. Kalau aku biasanya ngasih disclaimer dulu. Astagfirullah di balelo. Kayak misalkan produk yang aku pakai ini memang cocok buat aku, tapi tidak semua orang mungkin bisa sama gitu, karena kan tipe kulit kita berbeda-beda kalau berbicara skincare. Kayak gitu paling. Jadi ada disclaimer di awal ya bahwa ini tuh cocok untuk gue, belum tentu cocok untuk kalian. Gitu. Nah, ada nilai-nilai tertentu nggak Muti yang lu jaga sampai sekarang dari awal konten? Mungkin standarisasi konten seorang Muti adalah apa aja Mut kira-kira Mut? Mungkin ini penting gak sih kayak gitu-gitu? Penting, ya penting kan? banget sih. Aku juga pernah ngobrol sama orang-orang yang konten juga, kata mereka itu penting sih. Meskipun aku belum menerapkan sepenuhnya. Di beberapa aja itu yang aku terapin, kayak misalkan itu yang harus ada unsur komedinya. Terus meskipun aku komedi tapi jangan sampai penampilan aku tuh acak adut banget. Apa ya bahasa Indonesianya acak adut tuh?
berantakan. Ah iya, itu berantakan banget. Tetep Nanya ke maksudnya- gua. Salah ya. Tetap penampilannya tetap dijaga gitu. Kalau yang itu 2 sih. Untuk sekarang ya, nggak tahu mungkin nanti gimana. Nah, gue PR di situ tuh Mut, di penampilan. Kadang teh gue kalau ngonten teh suka ngasal outfitnya. Oh, Gimana ya Mut ya, biar bisa ngejaga itu ya. Gue tuh. gue pengen juga gitu Mut, kayak IG gue tuh gue outfitnya rapi gitu. Ini udah rapi bang. Iya, Sekarang kan lagi podcast ya, ini. Dulu Cuman ini perasaan aku ngeliat outfit Bang Edo nggak gini gitu kan. iya, ini maksudnya kayak gue tuh kalau ngonten untuk pribadi itu udah seadanya aja. Kaos yang lagi dipakai itu gitu. Kalau lu nggak kayak gitu kan? Enggak, mungkin karena aku perempuan kali. Lebih memperhatikan banget penampilan. Oh. Tiba-tiba begitu kaget ya. lu sempat kepikiran untuk pengen ngerubah personal branding gak sih Mut? Setelah 4 tahun lu berjalan? Bukan sempat lagi, sekarang mungkin lagi. Ke arah? Ya itu yang ada komedi-komedinya. Enggak, ini maksudnya personal branding itu dalam artian mungkin niche konten kali ya. Sorry, bukan personal branding. Kalau komedi oke lah, mungkin itu salah satu brand karakter diri lu. Mungkin niche kontennya kali kayak lu udah trial beauty. Lu udah trial di beauty nih udah berapa tahun, udah lumayan lama kan. Lu di fashion juga udah lumayan lama nih Mut. Lu ada kepikiran buat pengen merubah ke hal lain gak sih? Pernah. Sempet Otomotif kemarin mungkin? Enggak sih. Bengkel Mungkin motor? lebih ke Day in My Life ya itu. Oh, day in my life. Cuman setelah dipikir-pikir kan kayaknya gue kan belum jadi orang gitu kan, belum jadi siapa-siapa. Mana embrio? Nggak, maksudnya belum jadi sosok yang orang tuh penasaran sama kehidupan aku. Gitu. Oh, kalau scale up ke YouTube, oke, mungkin belum ngarah merubah personal branding, tapi scale up ke YouTube pernah nggak kepikiran? Jadi bikin konten-konten aku di ke YouTube-in. Ya bikin channel YouTube, mungkin lu kan udah lumayan banyak kenal sama ini kan produk kayak gitu kan. Ya lu kayak udah banyak dapat edukasi juga kan otomatis kan dari brand kan. Kayak bikin edukasi beauty apa education di YouTube kayak gitu mungkin ada kepikiran nggak buat kesana. Pas awal-awal konten itu aku ada buat YouTube. Di situ konsisten buat tutorial makeup, cuman mungkin ngerasa karena di YouTube lebih panjang kali ya. 5 menit, 10 menit durasinya. Jadi kayaknya aduh capek teh heula gitu kan, lelah duluan. Tapi sekarang masih sih, tapi bukan beauty. Itu yang konten yang lucu, aku upload di YouTube di short. Di situ. Masih main di short. Masih main di short. Dalam jangka panjang mungkin beberapa tahun yang akan datang nih Mut, buat diri lu pribadi khususnya di konten gitu kan. Arah seperti apa yang akan lu arahkan untuk konten lu sendiri lah gitu. Kayak ini konten lu mau lu bawa kemana sih? Ke jangka yang lebih besar lagi kira-kira? Kepikiran lagi. Belum kepikiran. Belum kepikiran, tapi mungkin yang aku harapin ya semoga aja dimulai dari 2025 ini dengan konten yang baru, dengan niche yang baru tadi itu bisa berkembang. Iya, jarang tahu masalahnya memang jarang ketika ada seorang beauty enthusiast yang membawa dengan konsep komedi. Karena jarang itu aku juga jadi kebingungan nyari role model patokannya Justru ya? lu yang jadi patokannya. Oh iya. Kalau lu di situasi itu lu jangan cari patokan orang lain. Lu yang harus jadi patok karena belum ada nih dan jarang gitu kan ya. Lu searching jarang atau ada 1-2 dan kurang juga misalnya gitu kan. Lu yang harus membuat patok itu sendiri. Jadi lu sama kayak gua dulu di awal-awal ngebentuk nama Kang Valdo di di TikTok. Yang santri itu. Yang santri itu. Ketika konten kreator santri udah jarang banget, gue nyari di TikTok kayak kreator konten santri gitu kan, sketch apa? Kreator santri gitu kan, gue nggak nemu gitu kan, dan memang jarang yang bawa sketsa, rata-rata mereka ngaji, sholawat, azan. Gue nyari kayak mana nih yang komedinya? Oke deh kalau gitu gue masuk sebagai santri yang ngebawa dari sisi komedinya. Jadi lu jangan berpindah haluan gitu. Jangan berpindah haluan dan sibuk mikirin, duh patokannya ke siapa ya? Ya lu jadi patokannya. Iya sih, aku masih mikirnya gitu bang. Aduh patokannya kemana? Oke, bagus banget ini insight-nya Pak. Iya, jadi kamu yang harus jadi patokannya. Karena jadi the one and only itu lebih baik gitu loh daripada ketika udah ada duluan yang jadi the one and only-nya terus kita ngikutin dia. Ntar kesannya kayak ini masih ini banget kayak gitu. Gitu. Oke. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba seminar. Nah,
Kalau ada satu kalimat atau satu kata yang menggambarkan seorang Muti di balik kamera nih. Di balik layar ya. Di balik layar kayak gitu kan. Muti itu sosok seorang yang seperti apa sih? Ceria, lucu, Sunda banget. 3 kata ya? Gak apa-apa. Kalau dibilang satu orang yang paling berjasa Mut dalam karir konten lu siapa kira-kira? Ada nggak? Siapa ya? Diri aku sendiri deh untuk saat ini. Untuk saat ini mungkin support dari keluarga gitu-gitu ada nggak? Yang orang yang pertama kali mensupport gitu-gitu. Yang percaya sama mimpi lu gitu. Oh, my doi. Oke, kalau gitu kita panggilkan ini dia. My doi. Gak ada. Dia sih benar-benar yang ngedorong banget, yang support banget. Dibandingin mungkin, mohon maaf ya, kayak keluarga aku atau teman-teman terdekat aku kan mereka masih, aku ngelihatnya kayak ada sedikit keraguan sih, meskipun itu tidak mereka ucapkan gitu kan. Tapi ketika aku ngelihat, insya Allah my calon suami, gitu kan, dia bener-bener ngedorong banget. Bahkan kata dia, pas awal-awal aku ngonten di kosan tuh, semuanya dia yang modalin. Kayak aku butuh ring light, butuh tripod, ya beauty content creator kan gitu ya bang. Iya, cahaya, bener. Terus banyak make up, itu dia yang bantu modalin. Wah. Itu sih alhamdulillah. Yuk cari ini dia yang kayak gitu. Mana tadi udah ada siapa? Nggak ya? Gak ada. Nggak ada ya? Oke, terakhir deh Mut, dari gue mungkin ya, kalau misalnya nih ada teman-teman di luar sana yang khususnya sisi di sini karena kan ini kan sekolah ya, yang mereka itu pengen jadi seorang model juga kayak lu misalnya gitu, terinspirasi gitu kan, kayaknya pengen jadi Teh Muti. Oke. Gitu kan, yang tetap ceria tapi tidak meninggalkan hijabnya kayak gitu kan, terus ngonten juga. Ada nggak pesan-pesan yang bisa seorang Muti sampaikan kepada adik-adik kita ini? Buat teman-teman di sana, khususnya perempuan muslimah ya. Iya. Kalau misalkan kamu terinspirasi dari aku, terima kasih banget. Harapan aku buat teman-teman yang pengen mengikuti jejak saya gitu. Asik. Dimulai dari sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Apapun omongan orang, kamu harus mulai dari sekarang. Itu. Dan satu lagi, konsisten. Wah. Itu sih kalimat terakhir, konsisten itu adalah kunci ya. Yes, betul. Kunci dari segalanya. Ketika lu expert, lu ahli di suatu bidang, lu menguasai suatu dunia, tapi lu tidak konsisten menjalankannya, itu ibarat pisau yang tumpul yang gak pernah diasah. Gitu. Terima kasih teman-teman sudah menonton podcast ini, kayak semoga apa yang kita obrolkan di sini mungkin terlihatnya santai ringan, tapi di sini isinya daging semua ya. Daging mampus sih di sini isinya ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau misalnya kalian mau diskusi seperti biasa, kita diskusi di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.